Video untuk mata kuliah keamanan jaringan dan sistem informasi. Untuk kali ini, saya akan bahas terlebih dahulu yaitu mengenai pengenalan, mengenai keamanan sistem informasi. Sebelumnya, saya ingin menampilkan ada beberapa kasus tentang keamanan informasi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama tahun 2017 bahwa ini telah terjadi eh, serangan sebuah virus ya ransomware di sebuah rumah sakit ya, sehingga rumah sakit itu yang tadinya dia memiliki sebuah sistem informasi, karena rumah sakit itu diserang oleh virus, maka seluruh sistem informasi yang terjadi di rumah sakit itu kemudian Darmais ini lumpuh total. Jadi semua informasi, medical record, kemudian catatan-catatan mengenai administrasi di rumah sakit itu semuanya mati gara-gara sebuah virus. Yang kedua, pernah terjadi juga pada tahun 2019, yaitu terjadinya serangan terhadap rekening-rekening nasabah yang terjadi di Bank Mandiri. Hilangnya rekening, hilangnya uang, hilangnya saldo yang terjadi di Bank Mandiri, itu terjadi pada tahun 2019 dan masih banyak lagi seperti Bank BCA, dia pernah terjadi penyerangan BCA dengan adanya duplikasi web di klik BCA, sehingga ada beberapa nasabah yang tertipu karena adanya duplikasi web tersebut. Ini adalah kasus keamanan informasi. Saya mau bahas terlebih dahulu yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan sebuah informasi. Banyak orang yang salah persepsi bahwa informasi adalah data. Ya, tentunya hal itu adalah sebuah kekeliruan atau sebuah kesalahan yang menyamakan antara informasi dan data. Sebuah data adalah sebuah fakta yang tidak memiliki arti. Jadi fakta itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf, picture, sound, ataupun hal yang lain, tetapi pada saat disimpan, dia tidak memiliki arti apapun. Kenapa? Karena dia tidak ada perubahan terhadap user yang membaca. Sedangkan informasi adalah sebuah data yang sudah diolah. Ya, karena hasil pengolahan data, maka itulah yang akan menjadi sebuah informasi. Berarti informasi akan menimbulkan perubahan. Perubahan itu apa? Perubahannya adalah terjadinya penambahan pengetahuan, mengurangi keraguan, dan memberikan hal yang baru terhadap fakta yang terjadi. Jadi, kalau kita jabarkan lebih detail lagi, bahwa sebuah data memiliki nilai, memang memiliki nilai bagi organisasi. Data juga menjadi sebuah kritikal bagi sebuah organisasi. Kenapa? Karena data itu nantinya yang akan diolah, yang akan merubah menjadi sebuah informasi. Di dalam proses pengolahan informasi, ada terjadi beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Ia bisa berupa informasi itu berasal dari database atau media penyimpanan. Informasi juga bisa berasal dari software, atau informasi adalah yang bersifat intangible, artinya tidak bisa diukur, yaitu apa? Reputasi. Yang terakhir adalah karena adanya yang tersimpan atau tercetak secara fisikal. Ya, ini di dalam sebuah informasi. Informasi inilah yang akan diambil, yang akan menimbulkan sesuatu hal yang baru bagi pembacanya atau yang menggunakan. Sehingga informasi akan lebih penting bagi organisasi. Ya,
Kalau ditanya berapa banyak informasi yang didapatkan itu sangat banyak. Nanti akan saya jelaskan informasi itu dapatnya dari mana saja. Yang intinya adalah yang harus kita amankan adalah hasil dari pengolahan data, yaitu sebuah informasi. Kita sudah banyak bicara, sedikit banyak kita bicara masalah keamanan informasi. Apa sih keamanan informasi? Kan itu. Keamanan informasi itu akan melakukan perlindungan terhadap akses yang tidak terotorisasi. Ya, jadi harus kita jaga. Karena yang kita jaga adalah keamanan informasi adalah melindungi sebuah akses atau melindungi sebuah informasi dari akses yang tidak terotorisasi. Termasuknya adalah kesalahan pengguna, kebocoran atau kerusakan atau modifikasi. Yang pasti, dalam sebuah keamanan informasi memiliki 3 buah aspek, yaitu kerahasiaan, keakuratan, dan ketersediaan atau confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality atau kerahasiaan itu adalah kita akan mengendalikan akses atau wewenang terhadap user yang akan menggunakan sebuah informasi. Contohnya, data keuangan hanya dapat diakses oleh data keuangan saja, oleh orang-orang accounting atau orang-orang finance. Orang production tidak boleh melihat data dari finance. Ya, itulah contohnya dari hak akses. Yang kedua, aspek kedua di dalam proses keamanan informasi adalah integritas atau integrity, yaitu perlindungan terhadap perubahan yang tidak terotorisasi. Artinya, kalau terjadi perubahan, sebagai contoh begini, sales akan melakukan penjualan, tetapi pastinya dia memerlukan harga pokok penjualan. Siapa yang menghitung harga pokok penjualan? Yang menghitung adalah bagian finance. Subnya adalah bagian akuntansi biaya atau costing. Dialah yang menentukan harga pokok penjualan. Ya, sales tidak boleh melakukan perubahan terhadap harga pokok penjualan. Kenapa? Karena itu sudah dihitung faktor-faktor yang mempengaruhi harga pokok penjualan itu sudah diatur. Oleh karena itu, sales tidak diperkenankan untuk merubah harga pokok penjualan. Contohnya itulah integritas. Yang ketiga adalah ketersediaan atau availability. Dia menyatakan bahwa informasi itu akan selalu tersedia terhadap pengguna-pengguna yang terotorisasi. Contohnya tadi sales, pada saat dia akan menjual, otomatis data harga pokok penjualan itu pasti sudah ada di dalam sistem. Tidak perlu menunggu accounting atau finance menghitung ulang harga pokok penjualan. Pak, bagaimana kalau harga pokok penjualan itu berubah? Ya silahkan lakukan perubahan di finance, otomatis harus bisa terbaca di bagian sales. Inilah aspek dari keamanan informasi. Sekali lagi, aspek keamanan informasi terdiri dari 3 buah aspek, yaitu kerahasiaan, keakuratan, dan ketersediaan dari informasi. Kenapa diperlukan sebuah keamanan informasi? Informasi adalah sebuah aset bagi perusahaan. Kenapa dikatakan sebagai aset? Karena para pengambil keputusan akan mengambil informasi yang tersedia di dalam sistem. Ya, oleh karena itu, informasi ini juga merupakan aset. Informasi tidak boleh dipublish oleh orang-orang atau kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Contohnya, harga pokok penjualan dipublish, otomatis tidak akan boleh. Kenapa? Karena harga pokok penjualan itu
adalah merupakan hasil perhitungan dari accounting dari proses bisnis yang terjadi di internal perusahaan. Oleh karena itu, informasi dinyatakan sebuah aset. Ya, membawa sebuah informasi perusahaan itu identik dengan membawa aset milik perusahaan ke luar perusahaan. Jadi yang harus dijaga adalah bahwa informasi itu hanya untuk kepentingan internal perusahaan saja. Kalaupun ada stakeholder yang memerlukan, kita harus filter, kita harus dipilah-pilah mana yang akan menjadi informasi dengan porsinya adalah yang publik. Jadi boleh mana saja yang dipublish. Contohnya yang boleh dipublish kalau di bagian keuangan itu laporan keuangan itu boleh dipublish. Tapi hasil bagaimana mendapatkannya atau formulasi yang digunakan di dalam proses menghitung keuangan itu yang tidak boleh dipublish. Jadi sekali lagi bahwa informasi adalah sebagai aset. Kalau menghilangkan informasi berarti identik dengan menghilangkan aset perusahaan. Ada beberapa ancaman ya tentang keamanan informasi. Yang pertama adalah disebut juga dengan interruption, merupakan ancaman availability yang diancam adalah ketersediaan datanya. Contohnya hard disk rusak, otomatis nggak bisa ngelihat datanya kan. Tuh. Yang kedua adalah modification, merubah, yaitu ini contoh adalah integrity yang dirubah. Ya, tadi sales merubah sendiri ya tidak boleh. Ya, itu juga ancaman. Pak, ini alasan bisnis sales biasanya gitu. Ini alasan bisnis, makanya ini harus kita rubah. Silakan lakukan perubahan dengan syarat keuangan juga harus ikuti rubah. Ada lagi interception, ya. Dia penyadapan atau dia adalah hubungannya dengan kerahasiaan. Ya, ada data yang dibawa keluar. Ini sangat ancaman sekali nih. Jadi interruption, modification, dan interception ini yang menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Yang terakhir di luar aspek itu yaitu ancaman integritas terhadap orang yang tidak berhak, yang meniru, memalsukan dari objek di dalam sistem. Ya, ini biasanya terjadi kalau kita membuat aplikasinya secara open ya, di open source. Maka kita dapat melakukan pemalsuan atau meniru dari objek dalam sistem. Ini pernah terjadi di BCA. BCA itu dia memiliki web yang namanya Klik BCA. Klik BCA itu bahasa Indonesia, klikbca.com. Oleh orang tertentu, oleh oknum-oknum tertentu, Klik BCA itu dirubah menjadi kliknya berbahasa Inggris. Karena kita terbiasa bahwa kita ngetik klik itu pasti berbahasa Inggris, maka kita lakukan diketiknya ada kliknya pakai bahasa Inggris. CLICK-BCA. Sehingga di situ banyak orang yang tertipu karena masuknya salah. Masuknya salah di mana? Penipuannya di mana? Karena kita sudah terlanjur memasukkan username dan password di Klik BCA yang berbahasa Inggris. Oleh karena itu, sekarang BCA sudah melakukan perubahan terhadap sistem Klik BCA tersebut. Ya, ini salah satu contoh. Ini adalah ancaman-ancaman yang terjadi di proses keamanan informasi. Ada lagi kejahatan komputer. Kejahatan komputer terdiri menjadi dua kategori, yaitu kejahatan yang dilakukan secara internal, berarti dilakukan oleh orang dalam pekerja atau orang dalam perusahaan, atau kita juga bisa melakukan kejahatan bisa dilakukan oleh orang eksternal. Yang berbahaya mana? Yang berbahaya adalah kejahatan komputer secara internal. Kenapa? Karena kita tidak tahu perubahannya, serangannya di mana kadang-kadang kita nggak tahu. Contohnya apa? Memanipulasi data input dan merubah data. Yang harusnya kita tidak boleh merubah data seperti tadi aspeknya ada aspek integrity,
ya, aspek integrity, karena kita mempunyai hak akses penuh, maka kita merubah data yang tadi integrity menjadi hilang. Yang kedua, kejahatan yang kedua yaitu kita lakukan modifikasi software dan hardware. Ya, biasanya ini terjadi adalah pada saat pengembangan. Ya, terjadi pengembangan. Begitu pengembangan, tentunya data itu terbuka. Ya, begitu data terbuka dimanfaatkan oleh pihak internal untuk melakukan memanipulasi data-data untuk kepentingan pribadi. Ini adalah kejahatan internal. Jadi jangan disangka bahwa internal perusahaan itu akan aman-aman saja. Bisa terjadi bahwa kejahatan komputer itu dilakukan secara internal. Ya. Yang kedua, kalau eksternal, eksternal ini biasanya lebih bisa lebih tertata karena ini akan selalu sistem keamanan informasinya atau sistem keamanan komputernya ini lebih ketat. Ya, bisa kita melakukan proxy di dalam router, kita kasih proxy di router, kita pakai double double login, ya. Apalagi sekarang login bukan hanya username dan password, tetapi pakai gambar kita masukkan kalau gambar itu benar, atau kita mengamankan pakai QR atau barcode. Ya, ini yang terjadi secara eksternal. Banyak sekali kejadian yang saat ini orang berusaha untuk membobol atau melakukan kejahatan komputer dari pihak eksternal. Orang-orangnya itu ada yang bernama hacker, ada yang namanya pricker, cracker, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah kejahatan yang terjadi bisa internal ataupun eksternal. Kalau eksternal, kejahatan itu bisa bisa gampang dideteksi meskipun kita harus selalu melakukan kontrol terhadap server. Cukup dengan kontrol terhadap server ataupun cukup kontrol terhadap jaringan, maka kejahatan komputer secara eksternal sudah kita minimalisir. Tapi yang bahaya adalah kejahatan komputer secara internal, karena itu adalah kawan kita sendiri, orang internal sendiri, yang kadang-kadang kita juga tidak tahu kapan terjadi penyerangannya. Karena ini internal, kalau eksternal sudah ketahuan biasanya. Apa saja yang diamankan? Tadi menyatakan bahwa informasi adalah sebuah aset. Apa yang diamankan? Bagaimana kita mengamankan sebuah informasi? Ada 6 aspek yang mesti kita amankan di dalam sebuah pengamanan informasi. Yang pertama adalah aplikasi dan software. Kita harus buat bahwa aplikasi dan software itu bebas. Contohnya aplikasi juga gitu ya. Aplikasi, jangan sampai bahwa source code itu bisa dibuka, bisa di decompile. Jadi kok software yang sudah jadi kita keluarkan lagi source code-nya. Itu bahaya karena logiknya bisa kita temukan. Yang kedua, keamanan informasi itu bisa terjadi, yang perlu kita amankan adalah hardware. Ya, contohnya jaringan. Ya, jaringan bagaimana? Jangan sampai jaringan itu karena kita sudah eranya banyak yang perusahaan juga pakai wifi-nya dipakai DHCP. Ya, itu kita gunakan DHCP, kemudian orang lain bisa masuk. Ya, dan kita tidak kontrol di dalamnya. Harusnya kan di router bisa diatur, oke DHCP, tapi kita atur lagi untuk sistem jaringannya bahwa kalau terjadi tamu, guest atau orang yang tidak dikenal menggunakan jaringan kita, ini bisa diblok atau diperkenankan. Kalau tamu diperkenankan, tapi mungkin hanya 1 hari digunakan, besok sudah mati lagi. Ya, entah itu pengamanannya pakai MAC ID atau hanya sekedar username dan password. Besok username passwordnya dia dimatikan secara sistem, kan gitu. Jadi artinya bisa diamankan dari sisi hardware. Pengamanan informasi yang ketiga yaitu dari sisi personel. Ya, artinya orang-orang yang memiliki akses ini harus selalu terdeteksi, bukan
orang yang ada di dalam, seperti tadi saya sebutkan bahwa kejahatan itu bisa terjadi secara internal, ya. Inilah karena yang perlu kita perhatikan juga personel yang akses di dalamnya. Termasuk adalah area dan lingkungan. Ini hampir mirip dengan hardware tadi. Siapa sih yang bisa pakai WiFi kita? Orang masuk ke ruangan itu boleh nggak? Ya, masuk ke ruangan, ada tamu yang masuk ke ruangan, sembarang orang nyari, saya nyari karyawan, tapi oleh satpam diizinkan masuk. Itu sangat berbahaya. Yang perlu kita amankan lagi adalah pihak ketiga, artinya ini adalah eksternal. Ya, terkadang kita memerlukan orang pihak ketiga itu juga bisa akses. Contohnya aja, kalau bisnis online, kan ya, kita bicara masalah Shopee, Anda bisa register, kemudian Anda bisa login, berarti Anda sudah juga bisa masuk ke sistemnya si Shopee. Ini harus kita amankan. Begitu terjadi tindakan-tindakan yang mencurigakan, Shopee pasti akan blok. Yang terakhir adalah jaringan IT. Jaringan IT itu bukan hanya internal, berhubungan dengan hardware saja, mungkin juga bisa terjadi proses-proses secara di dalam jaringan IT. Contohnya kita pakai dedikit gitu ya, atau kita pakai yang umum, pakai rumah gitu, asal kita tahu, kita bisa sadap itu kejadian yang ada di dalam. Tapi kalau kita pakai VPN, ya agak sulit, tapi memang harganya cukup mahal untuk VPN. Jadi ada 6 bagian yang mesti kita amankan untuk memberikan keamanan sebuah informasi. Ya, kenapa mesti kita amankan? Karena kalau kita bicara masalah informasi, itu ada siklusnya, yaitu pertama dibuat, ya, dibuat, kemudian bisa disimpan. Kalau udah dibuat pasti disimpan, kemudian bisa diproses, disebarkan, transmitted, digunakan, use, kemudian bisa lagi dimusnahkan. Jadi inilah informasi yang mesti kita atur di sini. Kenapa? Karena orang tidak hanya bisa create, hati-hati dengan orang membuat create. Jangan-jangan dia bisa dibaca oleh orang lain. Atau orang IT harus bisa memberikan hak akses terhadap user yang akan membaca data, membaca informasi tersebut. Apakah dia hanya read atau hanya bisa update. Ingat bahwa sistem pengolahan informasi intinya cuma ada 4 sebenarnya. Pengolahannya ya, yaitu ingat, CRUD, C-R-U-D, create, read, update, delete. Ya, data kalau sudah di-create bisa disimpan, pasti ada yang bisa baca. Kalau sudah bisa dibaca, mungkin bisa diupdate. Mungkin juga bisa di-delete, dihapus. Ya, itu yang mesti kita atur user-usernya. Sini kalau saya lebih siklusnya lebih besar lagi, yaitu create, bisa dibuat, bisa disimpan, bisa diproses, ya, di read berarti kan ya, bisa disebarkan. Jadi data itu disebarkan seperti tadi orang keuangan ngitung harga pokok penjualan, dia disebarkan ke sales, contoh. Bisa digunakan oleh siapapun digunakan. Ya, yang terakhir di-delete atau dimusnahkan. Jadi kalau ini adalah sebuah siklus. Seperti tadi dikatakan di depan bahwa ada aspek-aspek dalam keamanan informasi. Kalau ingat apa? CIA, ya, confidentiality, ya, kerahasiaan, I, integrity, relasi dari atau hubungan dari masing-masing data. Yang terakhir adalah availability, ketersediaan data. Maka kalau kita bicara masalah informasi yang CIA, dia memiliki sebuah risiko, yaitu informasi itu dapat dirusak, dapat dirubah, dihilangkan, bahkan juga dicuri. Inilah yang menyatakan bahwa informasi adalah sebuah aset. Kenapa? Karena bisa dirusak. Kalau dirusak,
Dampaknya kemana? Kalau dirusak, dampaknya pengambilan keputusan jadi terganggu, termasuk dirubah. Pengambilan keputusan diganggu. Contohnya, keuntungan perusahaan dirubah datanya. Kalau naik, maka perusahaan itu reputasinya baik, tapi risikonya adalah pajak akan berubah. Tapi kalau diturunkan, risikonya adalah, kalau keuntungan diturunkan, risikonya adalah perusahaan itu bisa dipilotkan. Ya, atau informasi itu bisa dihilangkan, bukan dirusak. Kalau dirusak mungkin seluruh data akan hilang. Tapi kalau dihilangkan hanya sebagian, itu juga berbahaya. Yang terakhir adalah dicuri. Contohnya harga pokok penjualan dicuri oleh pesaing kita, ya bahaya. Nanti orang lain bisa menurunkan harga. Ada tahu nih harga ini, katakan harganya, oh ini 5 per unit, 5 rupiah atau 5 juta per unit. Karena nanti pesaingnya, wah ini perusahaan ini sudah 5 juta, saya turunkan ke 4,5 katakan. Otomatis customer akan lari ke tempat kita. Ya, atau pindah. Ini adalah risiko dari sebuah sistem informasi. Apa yang kita amankan tadi? Kalau tadi aspek-aspeknya, kemudian apa saja yang diamankan, tetapi pada intinya adalah yang perlu diamankan adalah ada 3, yaitu people, proses, and teknologi. People berarti orang-orangnya, hak aksesnya kita mesti atur, kemudian prosesnya, bagaimana alur kerjanya mesti kita atur. Terakhir adalah masalah teknologi. Kalau tadi ada 6, saya mau persempit sedikit, yaitu menjadi people, proses, and teknologi. Ini yang mesti kita amankan di dalam sistem informasi, sehingga tujuan akhirnya adalah CIA itu bisa terjaga. Sekali lagi, apa itu CIA? Yaitu kerahasiaan, integrity, dan availability. Ya, 3 ini cukup yang diamankan. Pak, hardware ada di teknologi, jaringan ada di teknologi. Proses alur bisnisnya yang mesti kita atur. Jangan sembarangan orang bisa di-open atau bisa dibuka. Rahasia aset bisa dibuka, bisa dibawa. Tadi seperti tadi, risikonya apa? Ada stolen, bisa dicuri. Yang terakhir adalah people, hubungannya dengan hak akses bagi orang yang akan menggunakan. Kalau kita lihat, tadi apa sih? Kan gitu kan? Mengapa kita melakukan penerapan keamanan informasi? Ada 3 aspek. Yang pertama adalah karena persyaratan pelanggan. Persyaratan pelanggan hubungannya kemana? Keamanan informasi dengan persyaratan pelanggan, hubungannya dengan tingkat kepercayaan pelanggan. Ya, contohnya tadi kayak tadi Bank Mandiri. Bank Mandiri saldo atau rekeningnya dibobol. Otomatis pada saat itu tahun 2019 Bank Mandiri diserang orang. Didatangi seluruh nasabah untuk mengambil saldonya. Dikuras semuanya. Kenapa? Karena terdengar bahwa Bank Mandiri terjadi pembobolan data nasabah dan saldonya. Otomatis tingkat kepercayaannya menurun. Pengaruhnya kemana? Ke reputasi. Yang kedua adalah persyaratan bisnis. Ya, seperti penjualan online. Itu harus ada keamanan informasi. Jangan sampai orang lain bisa masuk. Contohnya, sekarang penjualan online rata-rata pakai ada pay letter-nya. Ya, ada pay letter. Bayangkan kalau pay letter kita dipakai oleh orang lain. Makanya di pay letter itu ada beberapa persyaratan seperti KTP di foto, kemudian kita juga selfie, kadang-kadang ada beberapa ya, selfie di foto. Tujuannya apa? Bahwa si penanggung pembayaran kita, kreditor kita itu percaya kita bahwa ini memang benar-benar punyanya kita, KTP-nya KTP kita, dan tidak terjadi pembohongan. Bahkan pasti ada pertanyaan bahwa handphone kita bisa diakses. Artinya apa? Data phone book kita bisa dibaca. Itu.
Cuman disalahgunakan ya phonebook itu dibaca, ternyata banyak yang disalahgunakan oleh para kreditor. Yang terakhir sekarang di pemerintah mengenai keamanan informasi, pemerintah sudah menetapkan PP, ya, peraturan pemerintah tahun 2019, itu pengganti PP tahun 92 tahun 2012 mengenai transaksi elektronik. Ya, ini juga ada termasuk undang-undang tahun 2008 yaitu undang-undang ITE. Ini ya, ini sudah diatur oleh pemerintah. Jadi ini adalah kenapa organisasi memerlukan penerapan sebuah keamanan informasi. Apa sih manfaatnya kan gitu? Manfaatnya penerapan keamanan informasi yang jelas adalah kita melakukan reputasi, meningkatkan reputasi yang paling atas ya, meningkatkan reputasi perusahaan. Sehingga apa? Tingkat kepercayaannya juga tinggi. Ya, ada pengelolaan layanan terpadu, menurunkan insiden. Kalau ada keamanan pasti tidak ada insiden, tidak ada pembobolan, tidak ada virus. Kalau kita sudah lakukan sistem keamanan, tidak ada insiden lagi. Kemudian kualitas layanan tentunya, ya. Kemudian respon time, ya, penurunan gangguan. Kemudian efektivitas, penggeseran dasar reaktif menuju proaktif, ya, reaktif. Jadi jangan sampai sudah kejadian itu reaktif, baru kita action. Itu proaktif. Jangan sampai. Kita selalu melakukan proaktif. Jadi sebelum kejadian, ini sudah diamankan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah dengan adanya keamanan informasi, tentunya budaya berkelanjutan pasti akan terjadi. Contohnya orang lain nggak boleh meninggalkan meja, gitu ya, tidak boleh meninggalkan meja tanpa di password komputernya dan lain sebagainya. Kemudian penyelarasan penyeragaman kan gitu ya, terhadap pelayanan proses bisnis. Terakhir adalah meningkatkan citra bagi perusahaan atau organisasi. Ini adalah manfaat yang terjadi pada saat kita melakukan atau manfaat di dalam penerapan sebuah keamanan informasi. Apa sih dampaknya kalau kita terjadi kebocoran informasi? Nah, itu. Kalau itu manfaatnya banyak, ternyata dampaknya sangat sangat berdampak kalau kita bicara masalah bisnis. Yang pertama kekecewaan. Seperti tadi saya contohkan pay letter kalau dipakai orang lain. Mana Anda kecewa orang lain yang pakai, Anda yang bayar. Ya, kemudian reputasi juga gitu ya. Udah tahu nih pay letter di online A bahaya. Nah, kita tingkat kepercayaan jangan-jangan itu ditinggalkan kan ya, seperti Bukalapak kan gitu ya, itu sedikit menurun reputasinya. Gara-gara apa? Data customer pada saat itu sempat dibobol, data customernya aja sempat dibobol. Sehingga orang lain bisa mengetahui untuk melakukan penjualan, ternyata sempat menurun. Ya, yang terakhir adalah pastinya karena terjadi keamanan informasi, aktivitas perusahaan terganggu. Contohnya apa? Tadi saya sebutkan bahwa risiko sebuah informasi dapat dirusak, dihilangkan, kemudian dicuri, dirubah kan gitu. Otomatis hubungannya kemana? Hubungannya contohnya adalah dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sudah terganggu. Ya, ini adalah akibat dampak dari kebocoran informasi. Tapi, nah ini saya kasih contoh aja nih. Nah, kasih contoh. Ada pemahaman yang kurang terhadap keamanan. Nah, contoh nih hanya contoh. Sebuah hidran ya, gambar yang paling atas, kiri atas, hidran. Apa sih dampaknya kalau kita ada hidran di pinggir jalan? Pencurian air pasti. Ya, pencurian air. Kalau ada hidran pasti itu ada air. Pencurian. Orang bisa ngambil air melalui hidran. Ya, banyak itu kayak gini pencurian air, bukan hanya di keran ya, di keran yang terbuka umum gitu bisa diambil, hanya sekedar untuk cuci tangan, cuci kaki namanya. Nggak izin berarti pencurian. Tapi kalau ini hidran nih contohnya. Tapi untuk mengamankan apa namanya airnya yang ada di hidran itu digembok, dibikin lubang banyak kemudian digembok. Ada risiko? Ada. Kalau terjadi kebakaran gimana? Ya, terjadi kebakaran gimana? Kita harus buka satu-satu
gemboknya itu baru kita bisa mendapatkan air atau kita bisa membuka hidrannya. Ya, keburu yang dibakar sudah keburu habis. Belum lagi kalau namanya orang panik, belum tentu ada berapa gembok dicontohkan ini. Ya, ada 10 gembok, belum tentu ada 10 gembok kita mendapatkan kunci yang tepat. Ya. Yang kedua, gambar kedua. Nah, di sini ada sebuah jalur, ya. Ada tulisannya jalur kabel fiber optik. Bener ini. Tujuannya awalnya benar. Tujuannya apa? Jangan sampai orang macul, orang menggali, kena fiber optiknya. Tapi justru bisa menjadi risiko. Apa risikonya? Oh, perusahaan yang di sisi sebelah kiri atau sebelah kanan yang menggunakan fiber optik itu, kalau ingin mematikan jalur internetnya atau jalur fiber optiknya, putus aja. Justru digali, sengaja digali. Ya, ini juga tidak boleh. Kalau gitu kosongin aja. Kita cari area yang kira-kira menjadi keamanan. Pokoknya dipasangin pipa besi yang orang-orang kalau macul kena pipa besinya dulu. Yang terakhir, orang pengen aman pakai pintu besi. Biar bagus pakai pagar hidup. Tapi pagar hidupnya pendek. Untuk apa dikasih pintu besi digembok tapi pagar hidupnya pendek? Ya, pagar besinya benar untuk aman. Pagarnya benar, pakai pagar hidup benar karena untuk kecantikan, ya, kehijauan, penghijauan di rumah kita. Tapi pendek. Untuk apa dipasang? Ini contoh. Ya, kalau di dunia komputer informasi kemana? Ada nggak yang bisa berikan contoh? Nah, saya kasih contoh aja. Umpamanya pakai DHCP. Ya. Orang masuk pakai login. Tapi pakai DHCP. Berarti apa? Ya, loginnya begitu masuk, dia bisa kemana-mana. Nggak pakai router lagi, nggak difilter lagi. Ya, nggak pakai router untuk memfilter orang-orang yang masuk, aksesnya nggak diakses, ya sama saja. Ya, ini contoh keamanan yang terlalu aman sih aman, tapi terlalu berlebihan. Karena keamanan informasi juga sama. Jangan sampai ini dilakukan. Nggak boleh. Oke. Terakhir, nah ini masalah QA. Kalau ada yang belum jelas, Anda bisa diskusikan di WhatsApp group. Atau kalau Anda pengen penjelasan lebih detail lagi, kita bisa buka forum Google Meet. Ya, silakan Anda masuk ke, kalau ada yang kurang jelas, silakan Anda diskusikan di WhatsApp group. Atau kalau ada yang pengen pakai Google Meet, kita buka satu kelas, kita cari waktu untuk bisa bicara masalah Google Meet. Oke, terakhir saya punya sebuah video, tolong diperhatikan dalam video ini. Ini adalah video mengenai keamanan informasi.
Oke, ini video ini adalah mengenai keamanan informasi. Ya. Oke. Sekali lagi, kalau ada yang diskusikan, silakan diskusikan di grup. Kemudian kalau Anda ingin buka Google Meet, silakan minta ke saya dan cari waktu untuk melakukan Google Meet dan jelaskan lebih detail. Oke, sekian perhatiannya. Terima kasih dan jangan lupa lakukan tugas. Ya, lakukan tugas dengan batas waktu yang sudah saya tentukan. Kasihan sekadarannya, tetap semangat dalam masa pandemi ini dan jaga kesehatan. Terima kasih.